Konnichiwa, watashi wa Tegi Desang Kurasuno Sutrayadi des. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 2. Di bab 2 ini kita mempelajari tentang kata tunjuk kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Untuk kore sendiri artinya ini, sore artinya itu, dan are artinya itu untuk yang bendanya lebih jauh antara kedua belah pihak. Untuk kono, sono, ano artinya sama. Kono artinya ini, sono artinya itu, dan ano artinya untuk itu yang lebih jauh. Perbedaan antara kore, sore, are, dan kono, sono, ano terdapat pada kata bendanya. Untuk kore, sore, are itu langsung partikel wa, kemudian kata benda. Kalau kono, sono, ano langsung kata benda diikuti partikel wa. Langsung ke poin A. Poin A ini rumusnya kore, sore, are, partikel wa, kata benda des. Fungsinya untuk menunjukkan suatu benda. Contohnya kore wa kagi des, ini adalah kunci. Lanjut ke poin B. Poin B ini rumusnya kore, sore, are, partikel wa, kata benda deska. Fungsinya untuk menanyakan kata benda yang sudah diketahui atau memastikan suatu benda. Contohnya kore wa kagi deska, ini apakah kunci? Untuk jawabannya ada dua, positif dan negatif. Untuk jawaban positifnya bisa hai, so des, atau negatifnya ye, chigaimas, tidak, bukan. Lanjut ke poin C. Poin C ini rumusnya kore, sore, are, partikel wa, nan deska. Nan itu artinya apa? Fungsinya untuk menanyakan kata benda yang belum diketahui. Contohnya kore wa nan deska, ini apa? Nah, untuk jawabannya bisa langsung seperti poin B tadi. Sore wa kagi des, itu kunci. Lanjut ke poin D. Poin D ini rumusnya kore, sore, are, partikel wa, orang, terus partikel no, diikuti kata benda des. Fungsinya untuk menyatakan kepemilikan benda. Contohnya sore wa tora sang no kagi des, itu kunci milik saudara Tora. Lanjut ke poin E. Poin E ini rumusnya kore, sore, are, partikel wa, orang, terus partikel no, kata benda deska. Fungsinya untuk menanyakan kepemilikan benda atau memastikan benda tersebut apakah benar milik orang tersebut. Contohnya sore wa tora sang no kagi deska, itu apakah kunci milik saudara Tora? Nah, untuk jawabannya ada dua juga, bisa positif dan negatif. Untuk jawaban positif, hai, kore wa tora sang no kagi des, iya, ini kunci milik saudara Tora. Atau jawaban negatifnya bisa iye, kore wa tora sang no kagi dewa arimaseng, tidak, ini bukan kunci milik saudara Tora. Lanjut ke poin F. Poin F ini rumusnya kata tunjuk wa dareno, kata benda deska. Untuk kata tunjuknya kita menggunakan kore, sore, are. Fungsinya untuk menanyakan kepemilikan benda yang belum diketahui orangnya siapa. Contohnya kore wa dareno kagi deska, ini kunci milik siapa?
Daria kan artinya siapa ya. Untuk jawabannya bisa langsung menyebutkan milik siapanya saja. Misal milik saudara Tora, Tora Sangno des. Atau juga bisa untuk yang lebih panjangnya Sorewa Tora Sangno kagi des. Itu kunci milik saudara Tora. Lanjut ke poin G. Poin G ini rumusnya kata tunjuk, kata benda wa, orang, partikel no, nani des. Nah, untuk kata tunjuknya ini kita menggunakan kono, sono, ano, karena di depannya ada langsung kata benda. Fungsinya untuk menyatakan kepemilikan benda. Contohnya kono kage wa tora sangno kage des. Kunci ini milik saudara Tora. Lanjut ke poin H. Poin H ini rumusnya kata benda deska, kata benda deska. Di sini ada dua kata benda yang fungsinya untuk memilih antara dua kata benda tersebut. Contohnya hong deska, jiso deska, buku atau kamus. Untuk jawabannya bisa pilih salah satu. Misal jawabannya buku, hong des, atau jawabannya kamus, jiso des. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi bab 3. Di bab 3 ini terdapat kata tunjuk tempat koko, soko, dan asoko. Itu biasa. Dan kochira, sochira, hachira itu bentuk sopan. Untuk artinya sendiri, koko di sini, soko di situ, dan asoko di sana. Kochira juga sama, artinya di sini, sochira di situ, hachira di sana. Untuk bentuk tanyanya ada dua, bentuk sopan dan biasa. Untuk bentuk biasa itu doko, untuk bentuk sopan dochira, artinya di mana, sama. Langsung ke poin A. Poin A rumusnya kata tunjuk wa, kata benda tempat des. Fungsinya untuk menunjukkan suatu tempat. Contohnya koko wa kyoshisu des. Di sini kelas. Lanjut poin B. Poin B rumusnya kata benda tempat, partikel wa, kata tunjuk des. Ini rumusnya hampir mirip sama poin A, cuma dibalik saja. Fungsinya sama untuk menunjukkan tempat. Contohnya kyoshisu wa koko des, kelas di sini. Lanjut poin C. Poin C rumusnya subjek yang ditanyakan, kemudian partikel wa, kemudian bentuk tanyanya doko atau dochira, lanjut deska. Fungsinya untuk menanyakan suatu tempat. Nah, untuk jawaban sendiri harus jelas tempatnya di mana itu. Contohnya shimuso wa doko desu ka, kantor di mana. Nah, untuk jawabannya bisa langsung kata tunjuknya saja, bisa menyebutkan subjek yang ditanyakan tadi. Misal jawabannya langsung koko des di sini, bisa juga lebih lengkapnya shimuso wa koko des, kantor di sini. Lanjut ke poin D. Poin D rumusnya kata benda, partikel wa, ikura deska. Ikura ini artinya berapa harga, yang fungsinya untuk menanyakan suatu harga benda. Contohnya kabang wa ikura deska, tas harganya berapa. Untuk jawabannya bisa langsung menyebutkan nilai harganya saja. Misal
750 yen. Itu Nanajugomang eng des. Baik, saya akan melanjutkan materi bab 4. Di bab 4 ini ada banyak poin. Yang pertama poin A. Poin A ini rumusnya nani ji des. Ji ini bisa diartikan waktu atau jam. Contohnya, kita contoh tanya dulu. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Nah, kita pakai rumus yang tadi. Shichiji des. Jam 7. Lanjut ke poin B. Poin B ini kita tentang kata kerja positif dan kata kerja negatif, mas atau masang. Misal tabemas, makan, menjadi tabemasang, tidak makan. Contohnya, Tora sangwa asta hatarakimasu ka? Saudara Tora, apakah besok bekerja? Nah, kita pakai yang tadi, kata kerja positif dan negatif. Misal positif, hai hatarakimasu, artinya ya bekerja. Atau pakai negatif, iye hatarakimaseng, tidak bekerja. Lanjut ke poin C. Poin C ini sama seperti poin B tadi. Bedanya poin C itu kata kerja lampau. Ada lampau positif dan negatif. Lampau positif, kata kerja masta. Kata kerja masta ini positif. Nah, untuk negatif, kata kerja maseng desta. Misal, kaki mas, menulis. Untuk dilampaukannya menjadi positif, kaki masta, telah menulis. Atau dilampaukan menjadi lampau negatif, kaki masang desta, telah tidak menulis. Contohnya, Tora sangwa kino hatarakimashita ka? Saudara Tora, apakah bekerja kemarin? Nah, untuk jawabannya ada dua juga. Ada positif dan negatif. Untuk positifnya, hai hatarakimashita, iya bekerja. Nah, kita pakai masta karena kalimat tanya tadi lampau, masta. Atau juga jawaban negatifnya, iye hatarakimaseng desta, tidak bekerja. Lanjut ke poin D. Poin D ini rumusnya waktu ni, terus kata kerja positif, mas dan masta, lampau. Fungsinya menunjukkan kata kerja di waktu. Waktu misal jam atau contohnya, Tora sangwa mai asa goji ni okimasu. Saudara Tora bangun tidur pada jam 5 setiap pagi. Lanjut ke poin E. Poin E ini rumusnya hari ni, kata kerja mas dan kata kerja masta, lampau. Ini sama seperti poin D tadi. Bedanya poin E ini untuk menunjukkan hari. Contohnya, watashi wa nichiyoubi ni yasumimasu. Saya libur pada hari Minggu. Lanjut ke poin F. Poin F rumusnya waktu kara, waktu made, terus lanjut kata kerja mas. Ini untuk menyatakan kata kerja dari nani sampai, dari sampai kapan gitu. Contohnya, kesa shichiji kara kuji made benkyou shimashita. Tadi pagi dari jam 7 sampai jam 9 belajar
benkyo shimashita. Nah, kenapa pakai masta? Karena kita lampau ya. Tadi di awal tadi kan ada kata kesa tadi pagi, jadi kita lampaukan benkyo shimashita. Lanjut poin G. Poin G ini rumusnya kata benda, partikel wa, waktu kara, atau bisa made, des. Nah, poin G ini fungsinya untuk menyatakan kegiatan dari atau sampai lah. Bedanya sama poin F tadi kan ada kara made, sekarang bisa pilih salah satu, karanya saja atau madenya saja. Contohnya, shigoto wa shichiji kara des, kerja dari jam 7. Atau juga bisa contoh keduanya, shigoto wa shichiji made des, kerja sampai jam 7. Baik, sekarang kita bahas di materi bab 5. Poin A. Di sini kita masih berhubungan dengan kata kerja. Di poin A ini kata kerja perpindahan. Ikimas, kimas, kaerimas. Artinya ikimas pergi, kimas datang, kaerimas pulang. Poin A rumusnya tempat, partikel e atau he ya. Kita baca e yang artinya ke. Terus lanjut kata kerja perpindahan, ikimas, kimas, atau kaerimas, untuk menyatakan tempat tujuan. Contohnya, watashi wa jimusho e ikimas, saya pergi ke kantor. Lanjut ke poin B. Poin B ini untuk menanyakan pergi kemana. Rumusnya doko e ikimas, atau pakai kimas, atau juga pakai kaerimas. Nah, jangan lupa di depannya kan tadi ada doko, kalimat tanya. Nah, di belakangnya ada kata ka. Jadi rumusnya doko e kata kerja perpindahan ka, untuk menanyakan tempat tujuan kan tadi. Contohnya, doko e ikimasu ka, pergi kemana? Nah, untuk jawabannya bebas ya. Contohnya, tora sang no uchi e ikimasu, pergi ke rumah Tora. Itu jawaban positifnya. Nah, untuk jawaban negatifnya bisa pakai dokoemo. Kita coba, dokoemo ikimasen, tidak pergi kemanapun. Dokoemo, kemanapun. Itu untuk jawaban negatif. Lanjut ke poin C. Poin C rumusnya kata benda. Kata benda ini bisa pakai kendaraan atau alat ya. Terus lanjut partikel D, terus kata kerja perpindahan. Ini untuk menyatakan alat yang digunakan. D artinya menggunakan. Contohnya, kita kasih contoh, tanya dulu biasa. Nande ikimasu ka, pergi menggunakan apa? Nah, kita pakai rumus yang tadi. Kurumade ikimasu, pergi menggunakan mobil. Ikimasu pergi, de menggunakan, kuruma mobil. Atau jawabannya jalan kaki. Aruite ikimasu, pergi jalan kaki. Lanjut ke poin D. Poin D rumusnya kata benda, orang ya. To kata kerja positif. Nah, di sini ada partikel to. Partikel to di sini artinya bersama. Contoh,
Dare to tabemasu ka? Nah, makan bersama siapa? Dare siapa, to bersama, tabemas makan. Jawabannya tomodachi to tabemasu, makan bersama teman. Lanjut poin E. Poin E rumusnya itsu nani nani ka, untuk menanyakan kapan. Itsu artinya kapan ya. Contohnya itsu hatarakimasu ka, kapan bekerja? Jawabannya getsuyobi desu, itu menunjukkan hari Senin. Getsuyobi hari Senin. Atau bisa juga contohnya shigoto wa itsu desu ka, itsunya kita taruh di belakang. Shigoto wa itsu desu ka, kerja kapan? Bisa dijawab sama seperti tadi, getsuyobi desu, hari Senin. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 2 sampai bab 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu.